Selanjutnya kami persilahkan. Ada lagi Pak Elisa ya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Susan. Salam hormat saya buat para pembicara, para penanggap. Bagi saya ini diskusi yang konstruktif, menarik. Ya. Kita seakan-akan sekarang diajak oleh para pembicara, para penanggap untuk menemukan puzzle, menemukan sesuatu yang hilang yang pernah dulu ditanamkan oleh para sending kita. Apa yang hilang? Bagi saya, pendidikan dan kesehatan itu adalah misi. Jangan lupa Bapak Ibu, itu adalah misi gereja. Dan itulah yang membuat dulu para sending kita datang ke bumi Borneo membawa misi itu, pendidikan dan kesehatan. Kenapa penting pendidikan? Itulah yang diharapkan untuk memertabatkan orang Dayak waktu itu. Membuat orang Dayak itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan amanat agung ya, yang menjadi spirit yang dibawa oleh para misionaris inilah yang membuat mereka sampai ke tempat kita ya, dengan target dalam tanda petik misi yang saya bilang tadi ya, memertabatkan orang Dayak lewat pendidikan. Tetapi tidak cukup hanya sekedar cerdas, tidak cukup hanya sekedar pintar ya. Mereka berpikir bahwa orang-orang ini harus sehat. Oleh karena itu ada pelayanan di bidang kesehatan. Nah, diskusi malam hari ini saya melihat kita sudah mulai mengarah ke sana, kegelisahan yang sudah disampaikan oleh para pembicara, para penanggap. Nah, saya berpikir begini, kalau kita lupa kepada misi awal dari spirit awal yang dibawa oleh para sending kita, bahwa pendidikan dan kesehatan itu adalah demi memanusiakan orang Dayak waktu itu, maka saya khawatir apa yang kita buat hari ini, rencana apapun yang kita buat hari ini, ya, itu hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar kita berbicara tentang utopia masa lampau, tetapi tidak menghasilkan apa-apa ya. Dalam konteks ini saya khawatir jangan-jangan pendidikan Kristen kita, terutama pendidikan Kristen di GKI, hanya ditakdirkan untuk diisolasi. Oleh karena itu saya pikir ya, perlu kita berada pada satu pikiran ya, bagaimana menjadikan pendidikan di GKI ya, pendidikan Kristen, yayasan Kristen atau pendidikan lah ya, yang ada di GKI itu sebagai medan perang. Jadi kalau kita melihat bahwa pendidikan itu sebagai medan perang, maka orang-orang yang berada di sana adalah para panglima-panglimanya. Yang di yayasan itu panglimanya, yang direktur itu adalah jenderalnya. Ya. Yang menangani pendidikan itu orangnya ahli-ahlinya gitu loh. Jadi kalau kita melihat bahwa pendidikan ini sebagai medan perang, ya kita tidak sembarangan. Tadi kata Bro Apri, harus tahu siapa kompetitor kita, harus tahu siapa musuh kita. Bagaimana strategi kita, ya. Kenapa menjadi medan perang? Karena pendidikan itu menjadi sangat penting. Ya. Dia harus menyentuh semua, saya pikir. Betul, saya setuju tadi ada semacam kayak diferensiasi, betul. Tetapi kalau kita hanya terpaku kepada kayak misalnya apa ya, euforia masa lampau, ya. Apakah kita bisa mengembalikan semangat tumbang lahang? Kita bisa mengembalikan semangat mendomai misalnya. Saya pikir mengembalikan semuanya itu harus dimulai dengan mengembalikan semangat spirit sending waktu itu. Itu yang harus dimiliki oleh Elisa, waktunya 1 menit lagi. Ya, itu yang harus dimiliki oleh para pejuang kita, para jenderal kita, para pemangku kebijakan kita. Ya. Kembalikan spirit itu menurut saya. Ya. Zending sudah mengirim orang-orang terbaik, ya, tidak hanya sekedar datang, tetapi orang-orang yang terbaik waktu itu. Orang-orang yang tahu soal tukang menukang, orang yang tahu soal obat-obatan, menangani orang-orang sakit waktu itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar kirim, tapi kirim yang terbaik. Jadi bagi saya sekarang, spiritnya karena di medan perang, dudukan orang-orang yang terbaik. Terima kasih.